ada seorang laki-laki ini ada apa? Ketika melihat Nabi Muhammad itu, beliau mengatakan, orang ini ketika ibadah tawaf, tawaf keliling Ka'bah, baca apa Rasulullah ikut, baca apa Rasulullah ikut, orang ini begal. Saya laporkan ke saya siapa? Rasulullah, baginda Nabi Muhammad SAW. Dia tidak tahu kalau itu Rasulullah. Saking istimewanya yang mulia ini. Nah, di sini juga diceritakan bahwa Nabi Muhammad SAW itu ketika ketampanan itu beda dengan Nabi Yusuf ya. Saya sampaikan kemarin itu beliau diiringi dengan haibah atau wibawa, sehingga Sahabiah ini tidak seperti orang-orang yang ketika melihat Nabi Yusuf potong tangan. Seandainya Rasulullah tidak ada wibawa, maka jantungnya yang dipotong. Jantungnya ini ketampanannya sangat istimewa. Tapi Rasulullah, para sahabat sampai tidak berani memandang dari wajah yang mulia ini, langsung mandang seperti ini tidak, dengan tatapan mata langsung tidak berani, itu langsung nunduk. Sampai ada seorang perempuan yang ada di belakang Nabi Muhammad SAW, diceritakan itu gemeter melihat Rasulullah karena wibawanya sangat besar. Wibawanya Rasulullah sangat besar sehingga orang ini takut sampai menggigil. Ada seorang lain itu mengatakan, ya Rasulullah, wanita di belakangmu ini sampai menggigil karena ketakutan melihat. Bukan takut dalam artian karena satu ancaman, tidak. Karena wibawa dari Nabi Muhammad SAW. Jadi sampai kalau kita ketemu orang yang kita segeni, kita tidak berani mandang langsung, lalu menunduk seperti itu. Sampai Rasulullah mengatakan, tenang, aku ini orang biasa. Tawaduknya Nabi Muhammad itu. Aku ini orang biasa, anaknya orang biasa, yang sering makan daging kering. Nah, orang-orang yang dulu orang menengah ke bawah bahasanya itu, daging kalau potong hewan itu dagingnya dikeringkan dulu. Bahasanya daging itu dagingnya dikeringkan. Itu makanannya orang menengah ke bawah. Rasulullah menggunakan bahasa itu untuk agar orang ini menenangkan hati. Ketika Rasulullah mengatakan seperti itu, tenang. Bahkan ada satu riwayat lagi, yaitu ada seorang pemilik budak itu menghajar budaknya habis-habisan karena satu kesalahan. Bukan pelanggaran, budak miliknya mau dibunuh, mau diapa, terserah. Dulu manusia itu kalau masih ada perbudakan seperti barang manusia. Nah, ketika ini ada seseorang ini yang menghajar budaknya. Terus ketika itu Rasulullah lewat. Rasulullah tahu, akhirnya mendekat dan mengatakan, nanti Allah akan memperlakukan kamu lebih daripada ini. Ketika mendengar itu, gemeter orang ini tadi. Dengar dari suaranya Rasulullah ini sudah gemeter ya. Sampai cambuknya ini. Kalau jenengan melihat filmnya Sayyidina Umar, itu cambuknya orang sana tidak sama seperti ini. Jadi kulit di sana itu kulit agak panjang ini. Nah, berapa bagian? Ini sakitnya luar biasa. Itu buat ngajar sampai robek itu. Kulit itu bisa robek. Ketika dapat ini. Kulit ketemu kulit. Kulit ketemu kulit, kulitnya robek. Makanya kalau ada orang mengatakan bagaimana kita ini nanti disiksa gitu. Ya jangan dipikir. Jangan sampai minta siksa Allah. Ya ketika itu mendengar ucapan dari yang mulia ini, dia gemeter sampai cambuknya ini jatuh. Dan dia mengatakan bahwa dia sudah, kalau bahasanya orang sekarang, kapok dan tidak akan melakukan hal ini setelah ini. Setelah melakukan ini yang terakhir, dia kapok, sudah tidak mau menghukum budaknya dengan cara seperti ini, dihajar habis-habisan karena satu kesalahan. Masya Allah, Rasulullah. Sehingga membuat orang-orang ini yang takut melihat beliau akhirnya menjadi tenang. Bahkan sahabat sekali Amr bin As juga pernah gemeter melihat Nabi Muhammad SAW. Sering saya katakan, kalau majelis semacam ini, beliau ketika memberikan pengetahuan kepada para sahabat itu, para sahabat itu duduk seperti ini, seolah-olah di kepala. kepalanya ini ada burung ya, ada burung. Jadi ketika Nabi Muhammad SAW memberikan pengetahuan kepada para sahabat itu, para sahabat itu duduk seperti ini, seolah-olah di kepalanya ini ada burung. Ada burung. Jadi ketika Nabi Muhammad SAW memberikan pengetahuan kepada para sahabat itu, para sahabat itu duduk seperti ini, seolah-olah di kepalanya ini ada burung ya, ada burung.
Nah, ya. Yang mulia ini memiliki pipi, kita bahas pipinya. Pipinya Rasulullah ini agak memanjang, Kemudian tulangnya ini tidak menonjol. Ada kan orang yang pipinya panjang, itu tulangnya bertumul gitu. Ini enggak Rasulullah. Kalau kembali ke awal, wajahnya Rasulullah kata dikatakan bulat. Bagaimana Anda bayangkan wajahnya bulat, tapi pipinya panjang? Ini boleh bayangin. Kalau tidak bisa, maka bayangkan Nabi Muhammad SAW wajah yang terbaik. Menurut jenengan, yang terbaik. Karena pemahamannya manusia saat ini tidak sama. Apalagi dengan orang-orang yang memiliki kedekatan kayak Abu Abdullah bin Abdul Qadir bin Ahmad bin Lutfi yang minta kepada Allah berdoa, minta ditunjukkan ketika Rasulullah ini masih hidup. Minta kepada Allah. Wajah beliau ketika masih hidup itu kita ditunjukkan istimewa. Sudah berapa kali sudah muncul. Masya Allah ini. Beliau ini punya apa? Bulu mata. Bulu matanya sangat tebal, dan bagus. Bagaimana? Saya belum tahu. Maksudnya bulu mata yang bagusnya bagaimana? Dikatakan di sini bulu matanya sangat tebal. Kemudian alisnya di sini dikatakan memanjang. Coba ini kok cincang ya? Wah, jangan cincang kandel gitu. Kayak semput template. Tebel. Kalau tidak Rasulullah ya. Kemudian beliau ini punya apa? Mulut yang mungil kalau bahasanya di sini. Kemudian dihiasi dengan gigi yang putih dan bagus. Rasulullah ketika memperhatikan mata beliau ini dikatakan bulat. Ketika beliau memandang itu tidak melampaui dari pandangannya, maksudnya bukan jelalatan, tidak berlebihan. Apa bahasanya? Jelalatan itu apa? Jelalatan itu apa? Gerak-gerik apa? Apa bahasanya? Apa jelalatannya? Ketika beliau menoleh, bukan hanya kepalanya beliau saja. Kadang kita kalau menoleh dipanggil orang itu kan seperti ini. Kalau Rasulullah enggak. Rasulullah ketika menoleh itu badannya ikut, jadi balik. Yang panggil dari mana? Sana. Dia baliknya arah ke sana. Sama badannya. Bukan seperti ini ya. Tapi beliau dengan badannya. Ini kayaknya adab ya. Kalau di belakang, ya beliau balik ke belakang. Dan salah satu mukjizat daripada yang mulia ini, pandangan beliau ketika malam seperti ini, beliau melihat seperti siang. Ojo ngomong yo. Ini mukjizat tidak sama. Rasulullah ketika malam melihat benda seperti siang, tidak gelap, padang. Pandangan ke depan sama ke belakang sama. Maksudnya sama jelasnya. Kalau kita baca sifat sholat Nabi, kan Rasulullah pernah mengingatkan rukuk, sujud kalian, khusyuk kalian itu terlihat oleh Nabi Muhammad. Padahal Rasulullah jadi imam ini, sahabat di belakang. Karena Allah berikan ini keistimewaan ini, satu mukjizatnya Nabi Muhammad pandangan depan sama pandangan belakang sama jelasnya. Padahal Rasulullah menghadap ke kiblat. Makmum di belakang, nggak ada makmum di depan ini. Makmum tetap di belakang, tapi kelihatan. Makanya Rasulullah bisa mengingatkan, sampai diingatkan tangan kalian jangan seperti kuda binal. Saya nggak tahu pernah. Imam Nawawi pernah menjelaskan, koyok
kuda bingkang itu kuda yang nggak bisa diem, kayak gerak terus. Itu kan sahabat sholat nggak pernah diem, kayak ya seperti itu. Diingatkan oleh Nabi Muhammad. Padahal Rasulullah sholat sama sholatnya gitu. Sama-sama sholatnya terlihat. Ini salah satu keistimewaan daripada yang mulia bagi yang Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini nanti masih ada beberapa pembahasan tentang ros kepala dan dahi yang mulia, hidung yang mulia. Nah, ini nanti insya Allah selasa depan kita bicarakan lagi. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala berikan pemahaman kepada kita yang sudah lebih baik dan sebenarnya pemahaman tentang agama dan kasihnya Allah. يعني مسر منا تحيك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا يا ربي يا عليم الحال إليك وجهت الآمال فمن علينا بالإقبال وكلنا واصلح البال يا ربي يا رب الأرباب عبدك فقير على الباب أتى وقد بات الأسباب مستدركا بعد ما مات يا واسع الجود جودك الخير خيرك وعندك وقال الذي رمى عبدك فاتك برحمتك في الحال يا مجيد الخلق درا ومسيع الكل برا أسألك أسبل سدرا على القبائل والأحضان يا من يرى سر قلبي حسبي اتلاعك حسبي فامحو بعفوك ذنبي واصلح قصودي والأعمال ربي عليك اعتمادي كما إليك استنادي صدقا وأقصى مرادي رضاك الدائم الحال يا ربي إني أسألك العفو عني ولم يخف فيك ظني يا مالك الملك يا أشكو إليك وأبكي من شؤم ظلم وإفكي وسوء فعل وتركي وشهوة القيل والقال وحب الدنيا ذميمة من كل خير حكيمة فيها البلايا مقيمة وحسبها أفت واشغال يا ويح النفس الغوية عن السبيل السوية أضحت تروج علي وقصدها الجاه والمال يا ربي قد ظلمتني وبالأمان سبسني وفي الحدود كبسني وقيدتني بالأقبال قد استعنتك ربي على مداوة قلبي وعلى عقدة كربي فانظر إلى الرب ينجال يا ربي يا خير كافي أهل علينا عوافي وليس شخص مخافي عليك تفسير وجمال يا ربي عبدك ببابك يخشى علي مع عذابي ويرتجي لثوابي وقلت رحمتك حطال وقد أتاك بعذري وبانكساري وفقري فازم بيسرك عسري بمهد جودك والإفضال وامن عليه بتوبة تغسله من كل حوبة واحسبه من شر أوبة بكل ما عنه قد حال فأنت مولى الموالي المنفرد بالكمال وبالعلا والتعالي
Alau ta'adur bil amsal Juduk wa fadluk wa birruk Yurja wa badushuk wa qahruk Yursha wa zikruk wa syukruk Lazim wa hamduk wa ijlal Ya Rabbi anta nasiri Falakini kula khairi Waj'al jinanak masiri واختم بالإيمان الأبجل وصل في كل حالة على مزيل الضلالة من كلمته الغزالة محمد هدي الدار والحمد لله شكرا على النعم منه تذكرا نحمد سرا وجهرا وبالغدايا والآصال يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على الله أشرفنا وتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودنا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي نهضى بكل سوري صلوات سلام ربي عليه حتى الحبي وآله وصحبه عدد تخصيص والحمد لله في البر والجلال